Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimain mutalazimain ala mamarril layali waz zaman wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ucapan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, serta salam dan salawat ditujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul terakhir yang membawa rahmat bagi alam semesta. Sebelum khatib menyampaikan khutbah Jumat, khatib berwasiat utamanya kepada diri kami pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan teguh istiqomah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, baik dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan sepi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan hendaknya setelah melakukan kejelekan kamu ikuti dengan melakukan kebaikan yang niscaya dapat menghapusnya, serta bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam pandangan Islam, ilmu mempunyai peranan yang sangat besar dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Bahkan Islam identik dengan ilmu. Ilmu adalah Islam dan Islam adalah ilmu. Islam telah menjadikan ilmu sebagai syarat dan tujuannya, sehingga Islam telah memposisikan kegiatan tolabul ilmi, menuntut ilmu, sederajat dan termasuk dalam kategori ibadah. Islam sangat memuliakan orang-orang yang rajin dan tekun menuntut ilmu, menjadikan mereka wali dan sahabat Allah, serta menempatkan nilai tintanya di atas nilai darah syuhada. Oleh karenanya, banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis Nabi, athar atau qaul ulama dan sahabat yang mendeskripsikan keutamaan ilmu. Di antaranya adalah firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang tahu dengan orang-orang yang tidak tahu?
Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim disebutkan, An Abdullah ibn Amr al-As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakinna yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Dari Abdullah ibnu Amr ibn al-As, ia berkata, bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dari umat manusia sekaligus, akan tetapi Dia akan mencabut ilmu dengan cara mengurangi jumlah para ulama, yaitu dengan mewafatkannya, sehingga ketika sudah tidak ada lagi orang alim di dunia, umat manusia berbondong-bondong akan mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Lalu mereka bertanya kepada para pemimpinnya, dan seketika para pemimpin itu mengeluarkan fatwa yang tanpa didasari ilmu, sehingga menyebabkan mereka menjadi sesat dan juga menyesatkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ilmu telah terbukti melahirkan budaya yang unik, sekaligus daya benah yang paling efektif. Ilmu merupakan unsur utama yang telah memberikan bentuk dan corak peradaban muslim yang khas. Bahkan tidak ada konsep yang telah berjalan sebagai suatu penentu dari peradaban muslim dalam segala seginya melebihi dari apa yang telah diperankan oleh ilmu. Dan Islam tidak mengenal dikotomi ilmu, yang satu diakui dan yang lainnya tidak, atau yang logis empiris dikategorikan ilmiah, sedangkan yang berdasarkan pada wahyu atau revelasional tidak dikategorikan ilmiah. Semua jenis ilmu, apakah yang bersifat logis empiris ataupun wahyu, diakui sebagai sesuatu yang ilmiah. Sehingga dalam hazanah pemikiran Islam yang dikenal hanya klasifikasi atau diferensiasi, bukan dikotomi sebagaimana yang telah berlaku dan digaungkan oleh para pakar di dunia barat. Pada hakikatnya semua ilmu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Klasifikasi seperti misalnya Imam Al-Ghazali yang membedakan ilmu dari aspek gharad, tujuan atau manfaat, yaitu syar'iyah dan ghairu syar'iyah, ataupun Ibnu Taimiyah dengan maksud yang sama tetapi beda istilah, yakni syar'iyah dan akliyah. Sedangkan para cendekiawan muslim kontemporer membedakannya menjadi ilmu perennial dan ilmu acquired. Yang demikian itu tidaklah dimaksud bahwa ulama salaf dan khalaf menganut paham dualistis, melainkan memang secara de facto antara ilmu yang satu dengan yang lainnya tidak memiliki validitas yang sama atau eksklusivitas yang setara. Dan klasifikasi tersebut hanya menunjukkan bahwa ilmu-ilmu tersebut bukanlah sesuatu yang sama dan juga bukan dua hal yang bertentangan, akan tetapi saling melengkapi meskipun antara satu dengan yang lainnya tidak sama. Dalam sejarah peradabannya, Islam telah mengabadikan jutaan ulama yang memiliki integritas dan kompetensi keulamaan yang sempurna. Ibnu Sina misalnya, yang dikenal sebagai ahli medis, selain mempelajari Al-Quran dan ilmu-ilmu syariah, juga mempelajari filsafat, ilmu mantik. Ibnu Khaldun, yang dikenal sebagai ahli ekonomi dan sosiolog, selain mempelajari Al-Quran dan ilmu syariah, juga mempelajari filsafat, qawaid, linguistik, ilmu perdagangan dan sejarah. Ataupun Al-Khawarizmi,
yang dikenal sebagai teknokrat, selain mempelajari Al-Quran dan ilmu syariah, juga mempelajari filsafat, mantik, aljabar, matematika, dan handasah, serta masih banyak lagi lainnya. Islam telah menjadikan mereka semua melakukan upaya kreatif dan inovatif dalam melakukan terobosan-terobosan progresif yang hasilnya bisa dinikmati oleh seluruh umat manusia. Hal demikian tentunya menjadi bukti bahwa Islam tidak pernah membatasi umatnya hanya untuk belajar ilmu agama atau ilmu syariah dan mengabaikan ilmu-ilmu umum atau ilmu ghairu syariah. Namun semangat yang ditekankan adalah sifat selektif dalam mempelajari dan menerima ilmu yang didalami. Imam Syafi'i, salah satu imam besar dari 4 imam madhab fikih, menandaskan menuntut ilmu lebih utama dari sholat sunnah. Selanjutnya beliau berkata lagi, barang siapa menginginkan dunia, maka wajib baginya untuk memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki akhirat, maka wajib pula baginya untuk memiliki ilmu. Kemudian beliau menambahkan, barang siapa tidak menyukai ilmu atau tidak mau belajar, tidak mau menuntut ilmu, maka tidak ada kebaikan baginya, serta tidak ada pula di antara dirimu dan dirinya pengetahuan dan kepercayaan. Dan apabila para ahli fikih yang berilmu tidak dikategorikan sebagai para wali Allah, maka tidak akan ada lagi seorang yang menjadi wali Allah. Akhirnya beliau menandaskan, barang siapa mempelajari Al-Quran, niscaya bertambah value-nya. Barang siapa mengkaji ilmu fikih, niscaya akan semakin meningkat kapasitas dirinya. Barang siapa menguasai ilmu bahasa, niscaya akan semakin halus wataknya. Barang siapa mendalami matematika, niscaya semakin tajam akalnya. Dan barang siapa menulis hadis, niscaya kemampuan argumentatifnya semakin dalam. Akan tetapi, barang siapa tidak membentengi atau memelihara jiwanya dari dorongan hawa nafsu yang merusak, niscaya ilmunya juga tidak mendatangkan manfaat. Ayat zumratal musallin al muttaqin, as'adakumullahu hayatakum. Ilmu pengetahuan barat modern merupakan tantangan yang paling besar bagi kaum muslimin saat sekarang. Dalam pandangannya, peradaban barat modern telah membuat ilmu menjadi problematis. Asumsi yang dijadikan acuan dalam pengembangannya adalah paradigma lama yang bersumber pada mitos kapitalisme, skolarisasi, fragmentasi, dan free value atau bebas nilai. Skolarisasi yang ada dalam ilmu pengetahuan barat telah melahirkan dikotomi yang tidak mencakup keseluruhan fitrah manusia. Sementara Islam mengakui tidak hanya rasio sebagai sumber pengetahuan, tapi juga intuitif. Dan dalam kajian epistemologi Islam disebutkan bahwa sumber ilmu dalam Islam selain rasio adalah penginderaan dan intuisi melalui metode bayani, burhani, dan irfani. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 78, wa huwallazi ansha'alakumus sam'a wal absar wal af'idata qalilam ma tashkurun. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati, namun sedikit di antara kalian yang bersyukur. Ilmu pengetahuan bukan sesuatu yang bebas nilai, melainkan syarat nilai. Ilmu pengetahuan yang tidak netral ini telah diinfus ke dalam praduga-praduga agama, budaya, dan filosofis yang sebenarnya berasal dari refleksi kesadaran dan pengalaman orang barat. Oleh karenanya, ilmu pengetahuan barat modern sekuler harus diislamkan. Mengislamkan ilmu atau islamisasi ilmu bukanlah pekerjaan mudah yang hanya sekedar labelisasi. Dan untuk itu diperlukan orang-orang yang mampu mengidentifikasi pandangan hidup Islam, the Islamic worldview, sekaligus mampu memahami peradaban Islam dan Barat. Intinya adalah islamisasi ilmu harus sampai pada kesimpulan bahwa pandangan hidup Islam tidak berdasarkan pada metode dikotomi,
seperti objektif dan subjektif, historis dan normatif. Lebih daripada itu, aspek dunia harus dihubungkan dengan cara yang sangat mendalam kepada aspek-aspek akhirat yang memiliki signifikansi terakhir dan final. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan meridhoi setiap urusan dan langkah kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.